وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala segala limpahan nikmat yang Dia berikan kepada kita. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang istiqamah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, pagi hari yang berbahagia ini kita mari lanjutkan pembahasan kita. Pertemuan terakhir kita membahas yaitu man yaqumu khalfal imam, ya, siapa yang itu terakhir, ya, siapa yang berdiri di belakang imam. Sekarang ada beberapa pembahasan ringan. Yang pertama adalah karahatu sofi baina sawari, dimakruhkannya bersaf, berbaris di antara tiang. Ini belum tahu ya? Yakin? Sampun. Berarti al-a'dzar fi tarkil jamaah. Beberapa uzur dalam meninggalkan jamaah. Sudah? Belum, ya. Jadi uzur-uzur di dalam meninggalkan jamaah sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya sholat berjamaah hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Kaum laki-laki, ya. Berjamaah di masjid hukumnya adalah wajib bagi kaum laki-laki. Sampai disebutkan Abdullah ibnu Imam Maktum yang dia adalah seorang laki-laki yang buta, rumahnya jauh, tidak ada yang nuntun, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta udzur, ya, agar diizinkan tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hal sami'tan nida atau hal tasma'un nida, kamu mendengar azan, panggilan azan? Maka dia mengatakan na'am, fa'ajib, kalau demikian jawab, penuhi panggilan azan tersebut. Dia tidak diberikan udzur, apalagi yang lain. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Sekarang beberapa udzur di dalam meninggalkan jamaah. Artinya boleh tidak mendatangi jamaah. Ada udzur, beberapa udzur, ya, yang membolehkan seseorang untuk tidak mendatangi sholat berjamaah. Apa? Yaitu dingin yang sangat dingin, kemudian hujan. Hujannya hujan deras, dingin yang sangat dingin, ya. An-Nafi' dari Nafi' anna Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar adzana bi salati fi lailatin dzata bardin, ya. Jadi Ibnu Umar pernah adzan pada satu malam yang dingin, ya. Jadi pada satu malam yang dingin, sebentar, ya.
apa ini ya, mana ini? Ini 476. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan mana tadi? Tapi kita lanjutkan ya. Jadi beliau Ibnu Umar pernah adzan pada sholat ya, adzan sholat pada satu malam yang dingin, fi lailatin dzati bardin warihin, malam yang dia dingin dan berangin. Tsumaqal, lalu beliau berkata, ala sallu fir rihal, salatlah kalian di tempat-tempat tinggal kalian. Tsumaqala inna Rasulullah, lalu dia berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ya'murul muadzina, dulu biasa beliau menyuruh muadzin yang tukang azan, idza kanat lailatu dzati burdin, jika ada pada malam yang dia dingin ya. Jadi dzata burdin, dingin, wa matarin, dan hujan, yaqulu, agar berkata, ala sallu fir rihal, salatlah kalian di tempat tinggal. Salat di tempat tinggal, ala sallu fir rihal. Jadi enggak hayya ala shalah, tapi sallu firrihal ya, sallu firrihal. Jadi dingin yang sangat dingin, kemudian berangin kencang begitu ya, lalu juga hujan deras, artinya boleh untuk tidak mendatangi sholat berjamaah, hujan deras. Tapi kalau kemudian ada orang berangkat saja ke masjid pakai mantel, bawa mobil datang ke masjid, gimana? Mana lebih baik? Yang di rumah atau yang datang? Iya, yang di rumah itu boleh gitu ya. Datang tentunya afdol, lebih utama kan gitu ya. Kenapa? Di sana ada masyaqqah ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Sampai disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang udzur sakit, yuhadza bainar rajulaini, dia dipapah di antara dua orang, dipapah di antara dua orang, hatta yuqama fis shaffi, hingga dia diberdirikan di shaf. Saking apanya? Saking pentingnya bagi dia sholat berjamaah, padahal dia ahlul a'dzar tentunya ya, dia lebih uzur daripada orang yang sekedar hujan ya, karena hujan dan juga karena dingin, dia sakit, tidak bisa berjalan ke masjid, hingga dia dipapah di antara dua orang, membutuhkan dipapah. Kira-kira mana yang lebih uzur, dia atau yang tadi cuma sekedar hujan sama dingin? Yang sakit tadi itu, hingga dipapah dia ya. Itu perhatian para sahabat, para salaf ya, radhiyallahu taala anhum ajmain ya. Jadi sampai yuhadza bainar rajulaini hatta yuqama fis shaf, dia dituntun di antara dua orang sampai diberdirikan di shaf. Namun kita bicara di sini adalah kebolehannya, boleh kalau hujan deras tidak mendatangi masjid, hukumnya boleh begitu ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Yang ketiga, huduru at-ta'ami ya, hudur at-ta'am, yakni hadirnya makanan, adanya makanan ya, maka tidak menghadiri sholat berjamaah ya. Kenapa? Karena dalam keadaan makanan sudah hadir ya, perut lapar, butuh makan, maksa sholat, apa yang terjadi? Nah, konsentrasi, sing dipikir panganane gitu ya. Jadi misalkan ya ada makanan sudah dihidangkan di ler gitu ya, di masjid misal gitu ya, misal kita bicara di masjid gitu ya, ditaruh di luar pelataran, wes kita makan bareng nanti setelah sholat. Kira-kira dalam sholat mikir nggak? Gak dipangan kucing arek kan gitu ya, aku mantang enggak iki kan gitu ya.
misalkan semacam itu ya, maka dalam keadaan seperti itu ya makan dulu gitu ya, atau jangan dihidangkan dulu kecuali setelah sholat gitu ya, agar tidak kepikiran di dalam sholat ya. Dari Ibnu Umar kala dia berkata, kalau Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'a asya'u ahadikum, jika sudah disiapkan, diletakkan, disediakan makan malam salah seorang di antara kalian, wa uqimatis salatu, sementara salat sudah diqamati, fabda'u bil asya, maka mulailah dengan makan malam. Bahkan dengar komat, makan siap, perut lapar, butuh makan begitu ya, maka bukan mulai takbir tapi mulai makan ya, tatkala sudah diqamati. Wala yu'ajjil, dan jangan tergesa-gesa makannya, jangan tergesa-gesa, cocok mangani disolai selak napa kentekan rokok bersama yang disolai gitu ya, waduh maca kulhurek diselak gitu ya, ndak diselak. Wala yu'ajjil, jangan tergesa-gesa, tenang makan, hatta yafrugha minhu, hingga selesai puas dari makan tersebut. Boleh, waduh komat embo oleh embo boleh kalau butuh gitu ya, sampai bener-bener apa jenenge pikirannya tenang, nggak mikir makanan gitu ya. Untuk sampai takbir Allah sing kono memang durung tak tili irek, nah akhirnya kan malah apa nggak khusyuk ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar, yudha lahu ta'am, disediakan untuk dia makanan, wa tuqamus sholatu, lalu salat diqamati, fala ya'tiha hatta yafrugha, maka dia tidak mendatangi salat sampai dia selesai dari makan. Wa innahu la yasma'u qira'atal imam, dan sungguh dia benar-benar mendengar bacaan imam ya. Makan terus tenang sampai selesai ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala gitu ya. Baik, ini kaitannya misalkan buka puasa kan gitu ya, buka puasa misalkan begitu, wis wetengi apa jenenge luwe temenan begitu, kurma telu gak ngatasi ya, kurma telu gak ngatasi, gorengan 5 sih turun ngatasi, misal macam itu ya, lanjutkan saja ya. Kalau memang masih butuh maka lanjutkan saja, tidak apa-apa ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Yang keempat, mudafa'atul akhbathain, yaitu kok mau papat nih? Oh nggih, yang pertama tadi dingin, hujan ya, 1 dan 2. Yang ketiga hadirnya makanan. Yang keempat mudafa'atul akhbathain, yaitu menahan 2 buang air besar atau buang air kecil ya. An Aisyah, dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, la salata bihadrati ta'am, tidak ada salat dengan hadirnya makanan. Ini dalil yang tadi, yang nomor 3 ya. La salata bihadrati ta'am, tidak ada salat dengan hadirnya makanan. Maksudnya tidak ada salat itu tidak ada salat yang sempurna gitu ya. Kenapa? Kalau hadir makanan lalu dia takbir ingat makanannya, maka dia tidak khusyuk ya, maka salatnya tidak sempurna dengan ketidakkhusyuannya. Wala wa yudafiul akhbathain, dan tidak juga ada salat sementara dia sedang menahan buang air besar atau buang air kecil ya. Jadi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, tatkala ada panggilan alam ini biasanya gitu ya, teman-teman ngarani panggilan alam ya, menahan kebelet buang air besar, buang air kecil, maka dahulukan itu, jangan diempat, jangan ditahan. Hatta kita pengen itu datang saat sholat, batalkan sholatnya ya. Kenapa? Karena menahan buang air besar, buang air kecil itu tidak akan ngowos ya, tidak akan berkurang, tapi semakin bertambah, tekanannya bertambah terus begitu.
Kalau menahan apa buang angin gimana? Boleh dalam sholat menahan buang angin? Enggak, tiketno ae. Tanggare guyu kancane sebelah kanan sebelah kiri ya. Ya kalau menahan buang angin itu beda dengan menahan buang air besar, buang air kecil. Kalau menahan angin itu sebentar ditahan, merono ngowos, balik menjeru. Betul? Pengalamannya kan begitu toh, ditahan, ngowos deh, akan kembali ya. kembali ke dalam gitu ya. Beda kalau tekanannya buang air besar, buang air kecil itu keluar terus, menekan keluar. Tapi kalau angin enggak gitu ya. Ya tergantung angin ini sih. Ya, gede atau enggak. Ya tergantung anginnya ya. Ya, tapi ya kita semua punya pengalaman seperti itu. Kalau buang angin ditahan hanya beberapa aja, kemudian dia hilang dengan sendirinya atau terasa apa jenenge meledak di dalam. Baik, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Baik. Dan juga kalau di culno saat sholat itu ya bikin rame ya kan gitu ya, bikin konsentrasi temen samping kanan samping kirinya pecah ya. Apakah yang durot yang bersuara atau yang fusa sing ngeses tok, nah ini ya dua-duanya itu bikin masalah. Taib jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Nah itu berkaitan dengan sholat udhur ya. Ada pertanyaan sebelum kita masuk dalam pembahasan sing di flyer? Tidak ada? Kalau posisinya sedang memesan makanan dan sebentar lagi datang Ustadz makanannya Ustadz. Ya nawa? Misalkan di warung gitu Ustadz, kita pesan makanan kemudian sebentar lagi akan dihidangkan gitu Ustadz. Sebentar lagi akan dihidangkan. Yes. Lah wetenge luwe ta enggak? Kan ukurannya kan ukuran perut. Ya ukurannya adalah hajat, kebutuhan. Ya, punya kebutuhan dan juga keinginan. Gitu ya. Pokoknya apa saja, intinya di sini, intinya dalam pembahasan ini adalah apa saja yang bisa mengurangi kekhusyuan, ya maka itu harus ditinggalkan ya. Jadi harus didatangi agar itu hilang, dan itu berlaku secara umum sebenarnya, bukan hanya masalah ini gitu ya. Contoh misalkan begini jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, sampai nang masjid itu salah satu di antara kita ke masjid pakai sandal baru wanyar kres wis lawarang regane, kira-kira ya napa enake ya apa enake? Hah? Ayo enake ya apa? Tekekne jopo sampean takbir Allah. Aduh. Engko ganok sing kliru arek ngene kan gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya dibawa, berarti ambil beli kresek bawa masuk ke dalam masjid biar ndak kepikiran. Begitu, itu caranya. Ojo sholat sampai mikir sandal, aduh sandal, rokok sandal, sujud sandal gitu, salam langsung melawayu sandal. Ya Allah gitu ya. Nah itu termasuk seperti itu. Jadi segala yang menghilangkan kekhusyuan ditinggalkan. Contoh begini, kita mau mendatangi satu masjid ya, kita terlambat masbuk, kita bawa motor, ternyata pagernya wis dikunci, hanya bisa orangnya saja yang masuk, kendaraannya ndak. Coba ya nopo enake? Ya apa? Melbu sepeda ning jopo lalu sholat ya apa kira-kira sholatnya? Kang ngarah khusyuk ya seperti ditinggal meneng wae di jopo sampai dipagere dibuka. Kenapa? Masih sholat gak urungan, gak ngarah khusyuk gitu ya. Ojo waduh sholat wis tawakkal Allah wis kon tak titipno Allah ya ngene. Ya nggak bisa gitu ya, nggak mungkin khusyuk. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, kepikiran dengan sepedanya begitu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala ya. Maka ya, seperti itu termasuk napa jenenge
dibolehkan dia tidak mendatangi jamaah tadi itu. Kenapa? Karena dikiaskan dengan makanan tadi itu, ilahnya sama, bikin tidak khusyuk, alasannya sama, bikin tidak khusyuk. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Maka kalau memang rawan seperti itu, ya masjid harus menyediakan tukang parkir. Nah, menyediakan ada tukang parkir untuk menjaga kekhusyuan. Ya, jangan napa jenenge pager sing dikunci. Gitu ya. Kalau pager sing dikunci akibatnya apa? Menghalangi seorang muslim yang datang ke masjid, gitu ya. Jangan menghalangi seorang muslim datang ke masjid. Maka pagernya jangan dikunci, orangnya saja yang ditugasi untuk menjaga, sekalipun dia tidak ikut sholat berjamaah, tidak apa-apa. Ini juga limaslahatil muslimin, untuk kemasyarakatan kaum muslimin, menjaga kekhusyuan mereka. Ya, dia tidak ikut sholat berjamaah, misalkan 2 orang, nanti selesai gantian yang tadi jamaah, dia sholat berjamaah berdua, misalkan. Itu semua adalah kemaslahatan kalau memang dirasa tidak aman. Jadi intinya di sini adalah menjaga kekhusyuan. Jadi segala perkara yang bisa merusak kekhusyuan, maka itu harus dihilangkan, ya, harus dihilangkan. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Sama misalkan sholat kita di dalam safar begitu ya, dalam perjalanan naik motor lalu sholat, jarak antara tempat sholat dengan tempat parkir agak jauh, enak ya apa sampean sholat di India naik ini jero masjid apa nyidek sepeda motor? Ayo enak ya, apa enak ya cari tempat sing enak sing sambil bisa mengawasi motornya, biar apa nyaman, tenang. Cari mana ya tempat ini yang bisa sambil mengawasi motornya, misalkan ya, semacam itu ya. Duduk kedonyan loh ya, ini bukan kedonyan ya, tapi untuk menjaga kekhusyuan. Duduk kedonyan gitu ya, waduh wedine rek sepeda motor hilang, wedine rek sandale kijolan, misalkan begitu ya, wah jadi kedonyan, sholatnya digowo-gowo gitu. Ini bukan kedonyan gitu ya, ini menjaga kekhusyuan. Jadi gowo digempol tekek ngarepe kan wis anteng tenang begitu nggih. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ya. Nah. Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Kita lanjut. Baik, kita sekarang bahas tentang sholatul musafir. Ini permasalahan yang pelik ya. Permasalahan yang pelik, banyak sekali pembahasan di dalam masalah ini. Bentar. Mana tadi? Halaman berapa tadi? Sholatu fis safar. Oh, mana tadi ya? 4:16. Sholatul musafir. Berkata mu'alif, yakni penulis kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz, wal qasru, qasar dalam safar itu wajib menurut beliau. Alal musafir, bagi seorang musafir, jadi qasar hukumnya wajib menurut beliau. Ini masalah khilaf ya. Menurut beliau wajib. Fil dhuhri wal asri wal isya. Dalam sholat duhur, asar dan isya. Beliau membawakan dalil kalau Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa 101, wa idza darabtum fil ardi, jika kalian melakukan perjalanan di permukaan bumi, falaisa alaikum junahun an taqsuru, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat yang 4 jadi 2. Minas salati, dari salat, in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru, kalau kalian takut
orang-orang kafir menfitnah kalian, ini menyerang kalian. An Ya'la bin Umayyah, dari Ya'la bin Umayyah, annahu sa'ala Umar ibn al-Khattab, maksudnya dia pernah bertanya kepada Umar ibn al-Khattab an hadhil ayah, tentang ayat ini. Faqala, maka dia berkata, in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru, jika kalian khawatir orang-orang kafir menyerang kalian, faqad amanan nas, nah sekarang manusia telah aman nih, tidak ada peperangan, tidak ada kekhawatiran diserang oleh orang kafir, manusia aman dan mereka melakukan perjalanan safar. Faqala Umar, maka Umar berkata, ajibtu mimma ajibta min, aku dulu juga takjub dengan apa yang kau takjub darinya. Fasa'altu Rasulullah, lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andalik, tentang yang demikian. Faqala, maka Nabi bersabda, sadaqatun, itu adalah sedekah. Tasaddaqallahu bihi alaikum, dengannya Allah bersedekah untuk kalian. Faqbalu sadaqatahu, maka terimalah sedekahnya Allah. Yaitu apa? Hukumnya tetap dilanjutkan sekalipun tidak dalam perang. Ya, ini yang safar, dalam perjalanan safar sekalipun bukan untuk berperang, maka mereka ada keringanan untuk mengqashar sholat, ada keringanan untuk mengqashar sholat, ya. Dan itu adalah sedekah Allah Subhanahu wa taala. Faqbalu sadaqatahu, maka terimalah sedekahnya Allah. Ini hadis sahih riwayat Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Lalu an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala faradallahu salata ala lisani nabiyikum, Allah telah wajibkan salat melalui lisan nabi kalian. Fil hadari, pada masa hadir, ndak safar, yakni mukim, arba'an, 4 rakaat, wa fis safari, dan dalam safar rakataini, 2 rakaat, wa fil khaufi rakaatan, dan dalam salat khauf 1 rakaat. Kita perhatikan di sini Allah Ibnu Abbas menggunakan kata faradha, wajib, mewajibkan, ya. Dalam hadir tidak mukim 4 rakaat, saat safar 2 rakaat, saat khauf 1 rakaat. Ya, kalau kita dulu bahas tentang salat khauf kan begitu, ya, salat 1 rakaat sendiri, 1 rakaat bersama dengan imam, kan begitu, ya. Dia sholat sama imam, kemudian dia sempurnakan sendiri. Kemudian juga dalam riwayat Umar, dia berkata sholatus safari rakaatan, salat safar itu 2 rakaat, wa sholatul jum'ati rakaatan, salat Jumat 2 rakaat, wal fitru wal adha rakaatan, salat Idul Fitri Idul Adha 2 rakaat, tamamun ghairu qasrin, itu sempurna tanpa qasar, ala lisani Muhammadin, melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sholat duhur safar berarti cuma 2 rakaat. Kalau sholat asar safar 2 rakaat. Sholat isya safar 2 rakaat, itu maksudnya, gitu, ya. Jadi dikosor, itu tamam, itu sempurna. Dari Bunda Aisyah kala dia berkata, as-salatu salat awwalu ma furidat, pertama kali salat itu diwajibkan rakaatain, 2 rakaat. Faqarrat salatus safar, ya, kemudian salat safar, faqarrat salatas safar, lalu atau fauqirrat salatus safar, ditetapkan salat safar, wa utimmat salatul hadar, dan disempurnakan salat hadir. Jadi awal salat itu 2 rakaat, kemudian ditetapkan untuk salat apa? Safar, dan disempurnakan, ya, bilangannya untuk salat hadir, tidak apa? Tidak safar, yakni salat mukim, ya. Itu beberapa dalil yang dibawakan oleh muallif. Ini hadis muttafaqun alaih. Juga riwayat yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala dia berkata, sahibtu Rasulullah, aku pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari, di dalam safar. Falam yazid ala rakaatain, maka Nabi tidak pernah menambah dalam sholat safar itu lebih dari 2 rakaat, tidak nambah, selalu qasar, ya. Hatta qabadahu Allah, hingga Allah mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam.
wa sahibtu Abu Bakrin, dan aku juga menyertai menemani Abu Bakar, falam yazid ala rakatain, maka Abu Bakar pun demikian tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat, ya, hatta qabadahullah, hingga Allah mewafatkan beliau. Wa sahibtu Umar, dan aku juga menemani Umar, falam yazid ala rakataini hatta yaqbidahullah, Umar pun demikian tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkan beliau. Tsumma sahibtu Utsman, aku juga menemani Utsman, falam yazid ala rakataini hatta qabadahullah, maka beliau juga tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkan beliau. Waqad qala Allah, dan sungguh Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ya ada pada diri Rasulullah SAW untuk kalian itu suri tauladan yang terbaik. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu ta'ala, itu semua adalah dalil perintah disyariatkannya safar, qasar dalam safar. Keliru rek ya, disyariatkannya qasar di dalam safar, yang menurut mu'alif hukumnya adalah wajib untuk qasar. Nah di sini jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala, ikhtilaf para ulama. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah hukumnya wajib atau tidaknya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, ya. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya qasar itu rukhsah, maknanya jaiz, boleh. Rukhsah jaiz, boleh. Dan ini mazhabnya jumhur ulama mengatakan bahwasanya qasar itu rukhsah, jaiz, boleh, ya. Kita tambahkan juga afdol, utama, ya. Ini pendapatnya apa? Al-Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah, ya. Kemudian ikhtalafa haula, lalu mereka yang mengatakan jaiz, ya, jaiz ini ya boleh karena itu rukhsah, mereka kemudian berselisih pendapat apakah afdol qasar, gitu ya. Jadi pendapat yang pertama apa aja? Jaiz. Yang jaiz ini berbeda pendapat, apakah jaiznya itu afdol ataukah jaiznya itu apa namanya ataukah menyempurnakan itu afdol. Paham di sini ya? Jadi pendapat yang pertama, qasar dalam safar itu hukumnya jaiz, boleh. Kemudian mereka berselisih pendapat, jaiznya ini afdol ataukah tidak, gitu ya. Lebih afdolnya qasar ataukah ya sekedar boleh saja, tapi tidak sampai kepada derajat afdol, lebih utama daripada tamam, gitu maksudnya. Paham di sini ya? Jadi ada yang bilang begini, qasar itu boleh, jaiz dan afdol. Paham? Qasar itu jaiz, boleh, afdol tamam, afdolnya sempurna. Paham? Ini pendapat yang pertama. Jadi ini pendapat jumhur ulama, yang kesimpulannya adalah hukumnya jaiz, boleh. Kemudian menurut mereka ada beda pendapat, kebolehannya itu ya dengan catatan qasar lebih utama, kebolehannya itu dengan catatan tamam, sempurna, lebih utama. Taib. Atau yang ketiga mukhayyar, sak karepmu wis, pilih sing ndi ya, qasar karepmu, sempurna karepmu, terserah ya, sama sekalian rahimani rahmakumullahu ta'ala. Nah pendapat yang kedua adalah qasar itu azimah, yakni wajib, sesuatu yang ditekankan, wala yajuzul itmam, dan tidak boleh sempurna. Duhur harus loro, tidak oleh papat. Asar harus 2 rakaat, tidak boleh 4. Isya harus 2 rakaat, tidak boleh 4 ya, ini mazhab Hanafi ya. Dan satu pendapat dari satu kelompok Malikiyah dan juga mazhabnya Zahiriyah ya, mazhabnya mazhab Zahiri ya. Kemudian mereka berselisih pendapat,
jika tidak qashar, gitu ya. Kan mereka berpendapat qashar hukumnya wajib. Nah sekarang bagaimana hukum orang yang tidak qashar? Nah, ada yang berpendapat batal sholatnya. Kan gitu ya. Jadi beda pendapat karena dari hukum wajib tadi itu kan konsekuensinya kan agak antep ya. Wajib berarti kalau tidak qashar batal. Gitu ya. Jadi ini khilaf. Mereka di antara mereka ada yang mengatakan batal sholatnya, ada yang mengatakan tidak batal. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, taib. Nah, di antara dalil-dalil mereka, dalil para ulama yang menyatakan qashar itu tidak wajib tapi jaiz, ya sama An-Nisa 101. Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun, kalian tidak dosa. Maka kata falaysa 'alaikum junahun, kalian tidak dosa, itu maknanya tidak apa-apa. Gitu ya. Ya, tidak apa-apa, itu rukhsah, bukan wajib. Falaysa 'alaikum junahun, ya. Itu penafian dosa di sana mengandung makna diangkatnya dosa dan mengandung makna mubah, ibahah, kebolehan, bukan wajib atau keharusan. Ya, bukan wajib atau keharusan. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Kemudian dijawab oleh para ulama yang mewajibkannya. Oh, berarti kata junaha maksudnya penafian junah itu menunjukkan tidak dosa, kemudian menunjukkan tidak wajib. Tapi ada ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah 157. Faman hajjal baita awi i'tamara, siapa yang berhaji atau berumrah, fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, maka tidak ada dosa baginya untuk tawaf pada keduanya. Fa nafyul junah fil ayat ja'a fi sa'i baina safa wal marwah fil haji wa huwa fardun. Padahal itu hukumnya wajib, gitu ya. Jadi tetap ada kata junah tapi menunjukkan wajib. Kenapa? Karena sa'i antara safa dan marwah itu bagian dari rukun, gitu ya. Bagian dari rukun. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Maka jawabannya juga bahwasanya ayat tadi turun untuk menjelaskan sa'i termasuk bagian dari syiar yang sudah jelas hukumnya. Sudah jelas apanya? Hukumnya. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Tab yang berikutnya, nah, dalil yang kedua, jumhur berdalil dengan sama tadi itu ya, hadis Ya'la bin Umayyah tadi. Tatkala menafsirkan ayat falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar salat jika kalian takut orang-orang kafir menyerang kalian. Maka di situ disebut itu adalah shadaqatun, sedekah. Tasaddaqallahu biha 'alaikum, sama dalilnya. Allah bersedekah kepada kalian dengannya. Faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekahnya. Ya. Jadi dikatakan dengan sebutan sedekah. Ya, sedekah itu tidak wajib. Ini jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Jadi sedekah itu urusannya tatawwu. Urusannya adalah sunnah, ya, la al-ilzam, tidak pengharusan juga tidak kewajiban, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Juga hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah bahwasanya beliau pernah berkata, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi umratin fi Ramadan, dalam satu umrah dalam bulan Ramadan. Fa'aftara wa sumtu, beliau berbuka, aku puasa. Wa qassara, beliau mengqashar, wa atmamtu, aku sempurna. Dalam perjalanan beliau mengqashar, aku tidak mengqashar, aku sempurna. Ini kesaksian Ibunda Aisyah. Fakultu, lalu kukatakan, bi abi wa ummi, bapak dan ibu saya sebagai tebusan. Aftarta wa sumtu wa qasarta wa atmamtu, anda berbuka, saya puasa.
Anda qasar, saya sempurna. Faqala ahsanti ya Aisyah, kamu berbuat baik wahai Aisyah. Kamu nggak masalah wahai Aisyah. Kan itu maksudnya ya. Diperhatikan di sini Nabi dalam safar berbuka, istrinya Ibunda Aisyah puasa. Kata Nabi, ahsanti, kamu baik, kamu bagus. Nabi SAW qasar, Ibunda Aisyah sempurna. Nabi salat duhurnya 2, Aisyah salat duhurnya 4. Kata Nabi, ahsanti, kamu telah berbuat baik. Gitu ya. Menunjukkan apa ini? Nggak wajib, itu rukhsah gitu ya. Itu keringanan. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Sekalipun sanadnya dhaif. Nah, ini riwayat Ad-Daraqutni Al-Baihaqi. Ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Kemudian juga dalil yang keempat. Ya, bahkan komentar daripada Syekhul Islam, hadis ini adalah kadzbun ala Aisyah, dusta atas nama Aisyah, karena sanadnya tadi tempat dhaif ya. Walan takun Aisyah la tusalli bi khilafi salatin Nabi. Tidak mungkin siapa Ibunda Aisyah salat gitu ya berbeda dengan salatnya Nabi ya dan seluruh para sahabat ya. Taib jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Walhasil hadis ini diperselisihkan, yang dijadikan dalil oleh jumhur tadi itu. Kemudian juga dalil jumhur yang keempat adalah bimaruwi ya an Aisyah, juga dari apa yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah, namun juga sanadnya mungkar hadis ini ya, bahwasanya Nabi SAW kana yaksuru fi safar wa yutim wa yuftir wa yasum. Nabi itu biasa mengqasar dalam safar dan juga menyempurnakan wa yuftir wa yasum, dan beliau berbuka dan berpuasa di dalam safar. Nah, ini menyelisih hadis tadi itu ya. Kalau misalkan sanadnya sahih, maka hadis ini syadz karena menyelisih yang lebih sahih, yaitu apa? Persaksian para sahabat tadi menyertai Nabi, menyertai Abu Bakar, menyertai Umar, menyertai Utsman, maka tidak pernah mereka tidak qasar. Mereka selalu qasar. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Demikian juga dalil yang lain dibawakan oleh jumhur ya, dalil yang lain yaitu hadis Bukhari Muslim, yaitu hadis Abdurrahman bin Zaid Yazid. Dia berkata, shalla bina Utsman bimina. Utsman salat bersama kami di Mina, arba'a raka'atin, 4 rakaat sempurna, tidak dikosor. Siapa? Utsman dalam musim haji ya. Faqila dzalika li Abdullah bin Mas'ud. Kemudian hal itu disebutkan kepada Abdullah bin Mas'ud, fastarja, maka Abdullah bin Mas'ud pun beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Jadi begitu mendengar Utsman bin Affan ini tidak mengqasar salat ya, salat sempurna 4 rakaat, maka Abdullah bin Mas'ud beristirja. Tsumma qala, lalu dia berkata, shallaitu ma'a Rasulillah, aku salat bersama Rasulullah bimina rakaatain, 2 rakaat di Mina. Wa shallaitu ma'a Abi Bakrin As-Siddiqi bimina rakaatain, aku salat bersama Abu Bakar As-Siddiq di Mina 2 rakaat. Wa shallaitu ma'a Umar bin Al-Khattab bimina rakaatain, aku salat bersama Umar bin Al-Khattab di Mina 2 rakaat. Falaita hadzi min 4 rakaatin rakaatani mutaqabbilatani. Jadi jamaah rahmani wa rahmakumullahu taala, jadi beliau mengingkari tapi tidak tidak meninggalkan sholat di belakangnya siapa? Utsman ya. 2 rakaat itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi 2 rakaat itu sudah diterima, kenapa harus 4 rakaat? Itu maksudnya. Ini komentarnya Abdullah bin Mas'ud. Tapi yang harus kita perhatikan, yang melakukan sholat siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Siapa dia? Khulafaur Rasyidun. Apa yang disebut oleh Nabi SAW tentang Khulafaur Rasyidun? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Kan gitu ya, addu 'alaiha bin nawajid. Jadi kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidun, dan Utsman bagian dari mereka.
Ya, peganglah sunnahku dan sunnah mereka dengan gigi geraham. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, andaikan saja Utsman sholat 2 rakaat sebagai pengganti 4 rakaat sebagaimana kebiasaan Nabi, Abu Bakar, Umar. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, jadi dia mengingkari apa yang diperbuat oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, begitu ya, karena secara zahir seperti seakan-akan menyelisih apa yang menjadi kebiasaan Nabi, Abu Bakar dan napa jenenge Umar. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya, Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Umar seakan-akan menyelisih. Tapi apa namanya, di hadis yang lainnya, kenapa kok tetap sholat di belakangnya padahal dia mengingkari? Karena perpecahan itu syarr, al-ikhtilaf syarr, perpecahan itu buruk. Ya, tetap saja sekalipun dia mengingkari dengan perkataannya, tapi secara perbuatan tidak meninggalkan, tetap sholat di belakangnya. Ya, sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Naam. Taib itu pembahasan. Walhasil jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, khilafnya demikian tadi, antara yang wajib dan jaiz. Ya, antara yang wajib dengan jaiz. Ya. Ya, yang rajih adalah bahwasanya qashar itu afdal, lebih utama daripada sempurna. Tapi kalau seorang itu sholat sempurna ya boleh, tidak ada masalah, gitu ya. Seorang sholat sempurna misalkan tidak pakai qashar ya boleh, ya, tidak masalah. Kita maskal rahmani rahmakumullahu taala. Yang kadang-kadang mungkin begini, kadang loh ya, kadang seseorang itu ya dalam hatinya ada, aku tidak merasa berat sama sekali kan, gitu ya, enak saja, enteng saja begitu, pakai mobil sendiri, nyetir sendiri, datang waktu sholat duhur berhenti di masjid sholat berjamaah, kemudian lanjut lagi datang sholat asar berhenti lagi sholat berjamaah, datang lagi waktu sholat maghrib berhenti lagi sholat berjamaah, misalkan semacam itu bagi dia, gitu ya, ya boleh-boleh saja, itu pilihan, gitu ya. Tapi ini kan sedekah Allah, terimalah sedekahnya dalam keadaan safar, ya, untuk mengqashar sholat. Taib, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan qashar. Demikian juga para khalifahnya tidak meninggalkan qashar. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Taib. Sekarang batasan safar. Nah, ini yang penting ini. Haddus safar. Ya, ini masafatu al-qasri. Ya, masafatul qasri. Jarak safar atau jarak seseorang itu sudah boleh qashar. Ya. Maka di sini jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, kata muallif, ikhtalafal ulama, kata Syekh Abdul Adim Badawi, ikhtalafal ulama fi tahdidi al-masafati allati tuqsaru fiha salatu ikhtilafan katsiran. Jadi para ulama berselisih pendapat tentang pembatasan jarak yang sholat itu diqashar padanya dengan perselisihan yang banyak, ya, sampai 20 pendapat dalam masalah ini, ya. Hatta naqala Ibnul Mundhir wa ghairuhu, hingga Ibnul Mundhir dan yang selainnya menukil fi hadil masalah, tentang masalah ini, aktsar min 20 qaulan, lebih dari 20 pendapat. Ya, ada lebih dari 20 pendapat, ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Warajih, dan yang rajih, annahu, kata mu'alif ini, batasan mu'alif, la hadda lidzalika aslan, tidak ada batasan secara usul, ya, untuk yang demikian, illa ma sumiya safaran, kecuali apa yang disebut dengan safar, ya, artinya dikembalikan kepada kebiasaan, uruf. Contoh misalkan kalau kebiasaan, maka bisa jadi masing-masing orang akan berbeda-beda sesuai dengan persepsinya sendiri. Sampai nang batu safar ndak?
Hah? Enggak. Nampak ndaan safar enggak? Hah? Hah? Ayo, nampak suruhan safar ndak? Aneh. Pontino Ustaz nampak suruhan belenger gitu. Embonge apal gitu, sampai turu tutuk gitu. Saking apale gitu, misalkan itu. Maka bisa jadi dengan pendapat ini maka ndak ada batasan sama sekali gitu ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Bisa jadi panjang bagi dia bukan safar. Kenapa? Bendina ngono tiap hari memang magar pekerjaannya, tiap hari rumahnya di Panjen, kerjanya di Surabaya. Bendina ngono wis ya, tiap hari bagi dia itu safar enggak kira-kira? Nyambut gawe. Ya, jadi itu persepsinya mengikuti masing-masing ya. Ila masumya safaran fi lughatil Arab allati biya khatabahum alaihi salam ya. Jadi kembali kepada kata safar sendiri yang difahami oleh bahasa Arab yang Nabi berbicara kepada mereka. Id laukana limiqdari safari haddun, seandainya ada batasan bagi kadar safar ya, ghairu ma dzakarna, selain apa yang kita sebut, lama aghfala alaihi salam bayanahu albattah, maka tidak mungkin Nabi SAW itu akan lalai dari penjelasannya sama sekali. Wala aghfaluhum su'alahu, dan para sahabat pun demikian, tidak akan mungkin lalai dari bertanya kepada beliau alaihissalam. Wala tafaqu ala tarki naklin tahdidi fi dzalika ilaina ya. Maka pastilah mereka akan bersepakat ya untuk meninggalkan satu penukilan pembatasan safar yang dinukil untuk kita. Ternyata kan tidak ada kesepakatan ya, tidak ada kesepakatan sampai ada 20 khilaf tadi itu nggih. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Taib, yang intinya kita membaca tulisan dari Syekh Abu Malik ya, Syekh Kamal dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu. Jadi kata beliau, para ulama berselisih pendapat tentang pembatasan jarak. Yang qasar sudah boleh, menjadi intinya terbagi menjadi 3 pendapat. Dari 20 tadi itu intinya adalah pada 3 pendapat. Ya, yang pertama adalah jarak qasar itu 48 mil. 48 mil yang sama dengan 85 km kira-kira. 48 mil yang kira-kira sama dengan 85 kilo. Ini pendapatnya Ibnu Umar dari kalangan para sahabat ya, Ibnu Abbas, Al Hasanul Basri, Az-Zuhri, dan ini adalah mazhab Maliki, mazhab Al-Laits An-Naisaburi, mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahawai, dan Abu Thawr rahimahumullahu ta'ala ya. Ini pendapat 85 kilo. Dalil mereka adalah apa yang telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara marfu, ya ahla Makkah la taqsuru fi aqalla min arba'ati burudin ya, wahai penduduk Mekah, kalian jangan mengkosor pada jarak yang kurang dari 4 burud. Min Makkata ila Asfan, dari Makkah ke Asfan ya. Ini hadis ini dinilai mungkar. Hadis ini dinilai mungkar, la yasih, tidak sahih ya. Jadi batasan tadi itu kurang dari 4 burud. Nah, ini tidak sahih ya. Jadi burud itu jamak barid, jarak 4 farsakh. 4 farsakh. 1 farsahnya 3 mil. Dan 1 mil kira-kira 1,8 kilometer. Ya, kemudian dari sana kemudian dihitung berapa?
85. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Yang kedua, masabata, apa yang telah valid dari Ibnu Umar wa Ibnu Abbas, kana yaqsurani wa yuftirani fi arba'ati burudin. Nah, ini valid. Ini apa namanya, sahih, hadis sahih riwayat Bukhari secara muallaq, juga mausul secara mausul oleh Imam Al-Baihaqi. Ya, Imam Al-Baihaqi. Ya, kalau tadi itu mungkar, kali yang ini juga sama 4 burud hadisnya sahih. Ya, jadi Ibnu Umar sama Ibnu Abbas mereka itu mengqashar dan berbuka pada jarak 4 burud 85 kilo. Ya, wa yasitatu asyara farsakh. Ya, jadi 16 farsakh. Kemudian dalil yang ketiga, anna masafata arba'ata burudin, bahwasannya jarak 4 burud tajma'u masyaqqatas safari, itu mengumpulkan sulitnya safar, ya, berupa kesulitan yang sangat, ya, maka boleh qashar padanya kama safatis salas walam yajuz fiha dunaha, dan tidak boleh apa namanya mengqashar di bawahnya. Yang dimaksud di sini adalah tujuan. Yang dimaksud di sini apa? Tujuan. Tujuannya adalah lebih dari 4 farsakh tadi itu, 4 burud tadi itu, lebih dari 4 burud. Tujuannya ke sana. Ya, tujuannya ke sana. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, yang berikutnya itu pendapat yang pertama, ya. Pendapat pertama tadi pendapat siapa? Dari kalangan sahabat Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Dari kalangan para tabi'in Al-Hasanul Basri, Az-Zuhri. Dari kalangan al-a'imah al-arba'ah, mazhabnya Malik, Laits, Syafi'i dan Ahmad. Ya. Dan ini ya apa namanya, pendapat yang menenangkan hati, ya. Karena tidak ada khilaf sudah, kalau batasan ini tidak ada khilaf. Pasti itu jarak safar, karena itu yang tertinggi di antara pendapat yang ada. Jaraknya yang paling tinggi, yang paling banyak, yang paling jauh. Atsani yang kedua, masafatul qasri masiratu salasati ayyam. Jarak qasar adalah jarak perjalanan 3 hari 3 malam dengan jalannya onta. 3 hari 3 malam dengan jalannya onta. Duduk numpai tiger gitu, ya. Tambah atol ya, tapi numpak onta, ya. Numpak onta. Ini pendapatnya Ibnu Mas'ud, Suwaid bin Ghaflah, Asy-Sya'bi, An-Nakhai, Ats-Tsauri, dan ini mazhab Abu Hanifah. 3 hari 3 malam, perjalanan 3 hari 3 malam naik onta. Perjalanan 3 hari 3 malam naik onta. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar dari Nabi, dia berkata, la tusafirul mar'ah thalatha ayyam ila ma'adi mahram. Tidak boleh wanita safar 3 hari 3 malam kecuali bersama dengan mahram. Jadi ukurannya safar 3 hari 3 malam, ya. Wanita tidak boleh safar yang lamanya 3 hari 3 malam naik onta, perjalanan naik onta 3 hari 3 malam, kecuali harus bersamanya dengan apa? Mahramnya, ya. Ini juga hadis sahih, ya, Bukhari Muslim. Lalu hadis Ali bin Abi Thalib tentang mengusap 2 khuf, jalan Nabi salasata ayyamin wa layalihinna lil musafir. Nabi menjadikan 3 hari 3 malam bagi musafir, wa yauman wa lailah lil muqim, sehari semalam bagi yang mukim. Jadi safar 3 hari. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, laisa lil qasri masafah muhaddadah. Nah, ini intinya kan di situ.
Tidak ada dalam safar itu jarak tertentu. Bal yuksaru fi kulli ma yutlaqu alaihi safar, bahkan qasar pada setiap apa yang disebut safar. Dan ini mazhabnya Zahiri. Mazhabnya Zahiri. Wis ndak ada batasan wis. Gitu ya. Tidak ada batasan, ya. Pokoknya disebut safar qasar. Dan ini dipilih juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah serta muridnya Ibnul Qayyim, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Ya, di antaranya adalah dengan dalil tadi itu surah An-Nisa 101, ya. Jadi wa idza darabtum fil ardi, kalau kalian melakukan perjalanan di perempuan wis perjalanan perjalanan bumi, ya, pokoknya melakukan perjalanan wis safar wis, gitu maksudnya. Masyaallah rahmani rahimakumullahu taala. Tidak dikaitkan dengan jarak, tidak dikaitkan dengan waktu, pokok safar. Kemudian juga dalil yang kedua, bahwasanya Nabi SAW tidak memberikan batasan qasar secara tertentu, baik zaman maupun makan, zaman maupun tempat, ya, tidak ada batasan tertentu, ya. Bahkan telah valid Nabi SAW telah qasar, ya, telah qasar di jarak yang telah ditetapkan, di sebelum jarak yang telah ditetapkan. Sebelum 85 kilo Nabi sudah qasar, gitu ya. Maka dijawab oleh jumhur, iya, kenapa Nabi qasar sebelum 85 kilo? Karena memang tujuannya 85 kilo. Sebelum itu sudah boleh kok qasar. Kalau kita logikakan sekarang itu, sampean kita mau ke Jakarta, ya, sampai di Purwosari wis oleh qasar. Kenapa? Tujuannya nang Jakarta, bukan tujuannya nang Purwosari, gitu ya. Ya, tujuannya ke Jakarta sana. Maka sebelum 85 kilo sudah boleh qasar, karena niatnya sudah safar lebih dari 85 kilo. Nah, ini dijawab oleh jumhur. Jawaban jumhur seperti itu, ya. Jadi itu adalah permulaan safar, bukan pada tujuannya. Jadi hitungannya itu jarak yang membolehkan safar menurut jumhur adalah 85 kilo, ya, ada 85 kilo, ya. Nah, kalau sudah tujuannya itu adalah 85 kilo lebih, maka sebelum sampai tujuan sudah boleh qasar. Yang dihitung adalah niatnya, nawaitunya, itu yang dihitung. Taib jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Yang berikutnya sekarang al-maudhi, tempat alladzi yuqsaru minhu, tempat yang kemudian salat itu diqasar di dalam tempat tersebut. Maka di sini dzahaba jumhurul ulama, berpendapat jumhur ulama ila anna qasras salati, bahwasanya qasar salat itu yusra'u, disyariatkan bimufaraqati al-hadari, dengan pisah dengan tempat dia mukim, sudah keluar dari daerahnya. Jangan saiki di Singosari, di Lawang wis oleh qasar, kalau tujuannya safar, jarak safar, ya. Jadi wal khuruj minal balad, keluar dari negerinya, wa anna dzalika syartun, dan itu adalah syarat, ya, baru boleh qasar, ya. Wala yutimmu hatta yadkhula awwala buyutiha, dan tidak menyempurnakan, tidak sempurna hingga dia masuk di awal rumahnya. Berkata Ibnul Munzir, wala alam an-nabi sallallahu alaihi wasallam qasara fi safar min asfari ila ba'da khuruji minal Madinah. Aku tidak pernah tahu Nabi itu mengqasar salat kecuali sudah keluar dari kota Madinah. Keluar dari kota Madinah, ya, keluar dari kota Malang, keluar dari kota Singosari, gitu loh. Kalau dia napa jenenge bertempat tinggalnya di sini. Wa qala Anas, berkata Anas, salaitu zuhra ma'an Nabi bil Madinah arba'an, aku salat 4 rakaat bersama dengan Nabi zuhur, wa bidil khulaifah rakaatain, dan salat di Dzul Khulaifah itu sudah keluar dari Madinah, ya, itu berapa? 2 rakaat. Sementara jarak antara Madinah dengan Dzul Khulaifah sebenarnya dekat, ya, sebenarnya dekat, ya.
Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Cuman sudah keluar dari dari kota, ya, sudah keluar dari kota, ya. Jadi intinya adalah kita sudah boleh qashar kalau niatnya safar dan sudah keluar dari daerah kita, kota kita, ya. Nah, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Bedakan antara qashar dengan jamak ya. Bedakan antara qashar dengan jamak, itu dua hal yang berbeda. Sekalipun bisa digabung, tapi itu adalah dua hal yang berbeda ya. Ini nanti akan kita bahas pada pembahasan yang setelahnya insyaallah ya. Yang berikutnya di sini al-musafir idza aqama li qada'i hajatin wa lam yujmi' iqamatan maka yaksuru hatta yakhruja atau yuqassiru hatta yakhruja. Seorang musafir jika dia tinggal untuk menunaikan satu hajat keperluan dan dia tidak meniatkan tinggal, artinya maksudnya tidak meniatkan tinggal itu enggak jelas bagi dia tinggal di sini berapa lama, sampai kapan itu enggak jelas. Maka dia boleh mengqashar sampai pulang. Karena dia enggak jelas. Gitu ya. Aku ada keperluan di sana, tapi nggak tahu kapan selesainya, nggak tahu loh kapan selesainya, gitu ya. Maka selama nggak tahu dia boleh qashar. Tapi kalau apa namanya, aku mau qashar, mau ke mananya, ke Jakarta, ya mau zakat ya, mau ke Jakarta, masuk hotel, ya, check in jam sekian, hari sekian, check out jam sekian, hari sekian, selama 15 hari, jelas datangnya jelas, pulangnya jelas, kegiatan juga jelas di sana. Nah di sini tempatnya mukhtalaf di antara para ulama, gitu ya. Kalau tidak jelas ya qashar terus tidak apa-apa, seperti Nabi SAW selama ada beberapa riwayat ya 20 hari di Mekah, saat Fathu Mekah selalu qashar. Ingat, qashar tanpa jamak ya. Sampai di tempat qashar tanpa jamak, dhuhr 2, asar nanti 2, isya nanti 2, begitu. Pada waktunya masing-masing qashar tanpa jamak. Pada sudah mukim tinggal di sana tapi tidak tahu kapan mau balik karena masalah banyak ya, mengurusi urusan yang banyak. Dari Jabir qala aqama Nabi SAW di Tabuk 20 yauman yuqassiru salata. Nabi pernah diam tinggal di Tabuk selama 20 hari mengqashar salat. Qashar loh ya, mengqashar terus. Jadi bedakan dengan jamak. Ya, qashar itu enggak harus jamak. Paham ya? Ya. Qashar enggak harus jamak. Jamak pun demikian enggak harus qashar, gitu ya. Kapan qashar, kapan jamak itu ada waktunya, ada tempatnya masing-masing, ada pembahasannya sendiri-sendiri. Berkata Ibnul Qayyim, walam yaqul sallallahu alaihi wasallam lil ummah la yuqassiru rajulu salata idza aqama aktsar min dzalik walakin ittafaqa iqamatahu hadhihi al muddah ya. Jadi Nabi SAW tidak pernah mengatakan kepada umat bahwasanya seorang tidak boleh mengqashar salat jika dia tinggal lebih dari batasan demikian dan demikian. Nah, tetapi sepakat ya, beliau tinggal selama 20 hari di Tabuk tadi itu dengan mengqashar salat. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Lalu ada pendapat ada yang mengatakan 4 hari, lebih dari 4 hari ya, maka dia sempurna. Jadi kalau sudah tahu 15 hari jelas, check in check outnya jelas, kendaraannya sudah jelas, misalkan begitu sampai sana, maka ada yang mengatakan dikasih rukhsah keringanan qashar selama 4 hari. Kemudian lebih dari itu maka sempurna. Ada yang mengatakan nanti sudah sampai di sana, sudah nyaman, sudah enak, ya langsung sempurna. Kenapa tidak melakukan perjalanan, sudah diem tinggal di sana, diam di sana ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tinggal 19 selama 19 hari. Yuqassiru, beliau mengqashar.
Fanahnu maka kami idza safarna tis'ata asyara, jika kami safar selama 19 hari, qasorna kami mengqosor. Wa in zidna, kalau kami lebih dari itu, atmamna kami sempurnakan. Ya, kami sempurnakan. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Nah, panjang pembahasan masalah ini, tidak bisa selesai dalam satu waktu kali pertemuan. Ya. Baik, jam nih. Oh, 8:30. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Nggih, fadhol. Pertanyaan pertama, jika ingin mengqosor karena menganggapnya lebih utama, kemudian kita dapatkan di masjid itu sholat berjamaah dengan yang mukim, dan kita sebagai makmum, apakah afdol menunggu hingga selesai tahiyat awal Ustadz baru ikut bergabung? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kalau dulu sudah kita bahas ya, musafir itu ngikut siapa yang jadi imam. Kalau musafir itu jadi makmum ya ikut mukim. Kalau musafir jadi imam ya nama bisa karepe lek diizinkan sama sing mukim, ya. Jadi kalau seorang itu musafir lalu jadi mukim, jadi imam, jadi makmum, maka begitu imam salam gitu ya, dia dapat 1 rakaat bersama dengan imam, maka dia harus nambah. Kenapa? Tadi imamnya sholat berapa coba? 4, dia dapat 1 ya harus nambah. Ojo imam salam melok salam, keliru gitu ya. Wis karuan salat dhewe ae lek ngono, gak usah manut imam. Ju'ilal imam li utamma bi. Imam dijadikan untuk dicontoh, imam dijadikan untuk diikuti ya. Jadi bukan begitu caranya ya, bukan begitu caranya. Jadi kalau salat berjamaah bersama dengan kaum muslimin ya sudah, berarti tidak qosor. Tidak qosor ya. Jadi kalau mau mengqosor salat dhewe atau salat bersama dengan sesama musafir gitu ya. Yang kedua, di samping juga bagi yang musafir itu tidak harus dia mencari masjid, tidak harus dia mencari masjid ya. Begitu datang waktu sholat, minggir rembang, beber sajadah, takbir Allahu Akbar, rakaat budal maneh ya boleh, tidak harus cari masjid. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam masjid, maka berlaku bagi dia hukum-hukum dan adab-adab di dalam masjid itu. Di antaranya tidak boleh bagi dia mendirikan sholat berjamaah sebelum imam rawatib. Diusir nanti, disuruh batalkan, bubarkan nanti. Dan boleh untuk dibubarkan ya. Jadi ada adzan, selesai nunggu waktu sholat, musafir moro-moro komat sholat dewe, ini suruh cewek rekupingi orang seperti itu ya. Ya tidak boleh ya. Dia harus ikut dengan imam rawatib yang punya rumah, tuan rumah, mengikuti seperti itu ya. Jadi kalau itu dhuhr misalkan, maka dia ikut dhuhr bersama dengan imam rawatib 4 rakaat ya. Kalau dia masih dalam perjalanan lanjut, maka dia boleh menjamak qosor asar jamak takdim 2 rakaat. Ojo imami dhuhr rakaat petang rakaat, tasyahud awal imam naik assalamualaikum warahmatullahi munggah mana naik Allahu Akbar. Jadi petang rakaat imam dhek oleh loro, dhuhr sama asar. Iki niru sapa lek ngono iku ya. Niru karepe dhewe ae ngene. Tidak benar gitu ya. Itu tidak benar ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Maksudnya itu gini Ustadz, jadi ketika imamnya itu sholat duhur, kita menunggu mungkin ke toilet dulu apa sampai imam rakaat ketiga baru bergabung, baru takbiratul ihram kitanya Ustadz yang lah iya, itu niru sapa ndak oleh kan ini ya. Ju'ilal imam li utamma bi, menjadikan untuk dicontoh, diikuti. Dia tadi sholat berapa rakaat? 4 rakaat. Sampean masuk pada rakaat yang ke-3, berarti sampean masbuk kurang 2 rakaat. Ojo salam, naik lagi nambah 2 rakaat ya. Karuan tenono sampai salam selesai mau sholat toh. Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya Ustaz,
Bentar, Ustaz. Ketika kita safar ke desa, kemudian tinggal beberapa hari di sana, terkadang ketika ingin sholat jamaah zuhur atau asar itu harus menunggu muadzin di salah satu masjid desa adzan. Di satu masjid di desa adanya terkadang bisa telat 1 sampai 1,5 jam. Waktu misalnya waktu zuhur jam 11.30, adanya bisa jam 12 atau 12.30. Atau bahkan tidak ada adzan sholat jamaah. Jika kondisinya seperti itu, manakah yang lebih kita dahulukan antara sholat tepat waktu tidak jamaah atau sholat jamaah sambil nunggu adzan di daerah setempat tapi perlu menunggu 1 hingga 1,5 jam? Baik, apa yang harus kita lakukan? Sholat di awal waktu, datang ke masjid tersebut, adzano, komato, sholato, mulio. Sudah dapat sholat pahala berjamaah. Sholat di awal waktu, tapi di masjid, bukan di rumah. Ya, musolanya kosong Ustaz, ya sudah adzan, tapi jangan di speaker. Adzan dewe, ya. Kemudian setelah itu sholat qobliyah, kemudian qomat, lalu sholat sendiri. Oh enggak ono kan itu ya. Jadi tetap sholat di awal waktu. Paham ya? Ini kan adzan ngenteni wong teko sawah biasanya. Ya. Ngatan. Ada pengalaman begitu, ada pengalaman teman manten anyar nih ya. Dapat salah seorang akhwat di satu daerah sana. Waktu asar ya biasa kan dia datang ke mana, ke masjid, ke musola, karena wong adzan cepetet ya adzan banter Allahu Akbar diparani menggawa arit durung wayahe adzan asar kudu jam 4. Kenapa? Ngenteni siapa yang pulang dari sawah. Nah, seperti itu gimana? Ya sudah adzan sendiri, sholat sendiri. Ojo bikin geger iku kan bikin geger akhirnya kan begitu ya. Ono sing teko mbenggo warit ngene. Durung wayahe. Ya sudah dimaklumi aja kan seperti itu ya. Maka yang mana yang afdal, yang utama ya tadi itu adzan sendiri di masjid itu, musola itu, kemudian sholat sendiri. Nanti pulang, nanti ada lagi panggilan adzan, datangi lagi tidak apa-apa. Sebagai bentuk ta'liful qulub dengan masyarakat. Nih, jangan sampai kemudian iku budek kupinge ono adzan gak kemoro. Iya, jenggoten le dawa gitu. Wis gak enak apa wis gitu ya. Jadi itu harus dijaga juga namanya bermuamalah dengan kaum muslimin yang banyak macamnya, yang ilmu belum sampai. Nah, itu harus banyak dimaklumi gitu. Nah, saya juga pernah seperti itu ya, ke satu pondok di satu daerah, kerabat saya ke sana dekat dengan pondok. Saya datang ke pondok waktunya adzan, datang ke pondok. Kati nandi sampean nang masjid nang sholat berjamaah ning pondok, adzan asari 4:30. Lah kok 4:30? Ngenteni sing sekolah mulai. Aduh iki. Lek pondoke ngene jange lek mulai itu dadi apa? Kan gitu ya. Ya kan meremehkan sholat itu ya. Kalau dia jadi tokoh nanti tokoh ya apa jangan ngajari nih napa jenenge masyarakat tuh biasa ngono ya. Adzan asar jam 4:30. Ndak ada jamaah kecuali 4:30. Lah ya apa iki ngene? Bore pondok iki ngene mikir aku bingung aku. Ya. Sampai kata kerabat saya lah apa sampean kate rono kok 4:30 salate. Waduh. Maka saya ke musola terdekat yang ada ya ngono, enggak ono adzan, enggak ono qomat, tak adzan-adzane dhewe, tak qomat-qomat dhewe, tak salat-salat dhewe mulai turu. Pertanyaan berikutnya. Barakallahu fiik. Saat perjalanan pulang dari Blitar menaiki kereta api melewati waktu maghrib, kondisi tidak bisa duduk karena padat penumpang. Apakah boleh menjamak sholat maghrib sesampainya di rumah yang saat itu sudah masuk waktu isya? Tidak memungkinkan di perjalanan. Kan di kereta api Ustaz. Oh, iya. Masuknya sebelum maghrib atau saat maghrib? Melewati waktu maghrib itu Ustaz. Enggak masuk kereta.
sebelumnya Ustaz misalnya. Sebelum maghrib. Masuk kereta sebelum maghrib. Di dalam kereta tidak mungkin duduk, tidak mungkin sholat, dan juga tidak mungkin menghentikan kereta. Iya, maka boleh ya, boleh dia jamak di rumah, tapi jamaknya sempurna, tidak boleh kosor ya. Itu termasuk bagian dari uzur ya, bagian dari uzur. Nah, Berkaitan tapi dengan tidak boleh ya, tidak boleh apa teledor ya. Dalam masalah ini tidak boleh teledor ya, tidak boleh meringankan permasalahan, tidak boleh menggampangkan gitu ya. Itu sesuai dengan kondisi. Ya, sesuai dengan kondisi. Sama dengan dalam keadaan macet total, gak iso maju, gak iso mundur. Jaraknya bukan jarak safar, tapi gak iso maju, gak iso mundur. Ya gak iso ditinggal mobilnya. Karena itu ya. Misalkan begitu ya gimana, ya sudah itu ya dijamak nanti akhirnya. Jamak maghrib dengan isya, tapi sempurna gitu ya. Karena udzur seperti itu, dan kenyataan itu kita alami gitu ya. Itu kita alami ya, macet total jegrek gak iso mudun ya, wis ya, juga nggak bisa ditinggal ya, kecuali seluruh sing macet sepakat mandek salat berjamaah dek gini, nah apa-apa gitu ya, dijamaah salat kabeh mandek wis bapak wis macet ya, tinggal salat ya, ya gak apa-apa ngono. Tapi kira-kira iso ngono iku? Mustahil kayaknya ya. Nah, barakallahu. berkenaan dengan safar tadi Ustaz, bahwasanya seseorang sudah dihitung safar ketika tujuannya memang sudah masuk jarak safar, keluar kota, keluar dari kotanya sudah dihitung safar. Berarti Ustaz misalkan mau ke Jakarta, keluar dari Lawang sudah termasuk safar. Bagaimana jika sebaliknya arah pulangnya Ustaz, ketika dari Jakarta ke rumah, tapi sebelum Lawang itu sholat dulu, sholatnya itu apa masih bisa dihitung safar Ustaz? Iya, pokoknya belum sampai rumahnya, belum sampai kampungnya. Bukan belum sampai rumahnya, kampungnya ya, kampungnya atau kotanya, maka boleh apa? Qashar ya, boleh qashar. Jadi di mana di Singosari ini sampai di Lawang, mandek Lawang aja di qashar, jamak qashar gitu ya. Memang durung mlebu Singosari ya. Kemudian di sana boleh, tidak apa-apa. Kenapa? Hitungannya masih di luar kotanya ya, dan itu dalam perjalanan pulang dari safar, jadi ukurannya masih safar. Nah, termasuk jamaknya juga apa diperbolehkan Ustaz, di jamak takhirnya gitu Ustaz? Boleh, tidak apa-apa. Sebelum, meskipun sudah dekat pulang tapi belum nyampe kotanya gitu? Iya boleh. Iya boleh, tidak apa-apa. Kan namanya boleh kan gitu ya. Jaiz tadi loh, boleh ya, tidak masalah ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, mana yang lebih utama ketika safar, sholatnya di jamak qashar atau hanya qashar saja? Itu yang pertama Ustaz. Satu-satu aja. Ya. Mana lebih utama, jamak saja, qashar saja? Beda sampai tujuan atau masih dalam perjalanan. Kalau sudah sampai tujuan, maka utamanya qashar saja seperti Nabi, qashar tok tanpa jamak. Tinggal di Tabuk 20 hari qashar tok tanpa jamak. Nah, itu ya. Tinggal di Makkah pun demikian, qashar tok tanpa jamak. Kan gitu ya. Tapi kalau dalam perjalanan, maka di sini ada jamak. Nabi SAW kalau berangkatnya sebelum duhur, maka beliau sholat duhur, nanti qashar sholat asar. Kalau Nabi berangkatnya setelah duhur gitu ya, maka apa? Nabi nanti mengqashar jamak qashar di waktu asar, duhur sama asar. Artinya apa? Dalam perjalanan. Jadi kalau dalam perjalanan maka berlaku jamak qashar. Ya, tapi kalau sudah sampai di tujuan, maka utamanya adalah qashar saja, jangan dijamak. Sampai tujuan wis meneng, anteng, tentrem, nyewa hotel, ya gak nandi acara yang ndek kono, ya melakukan aktivitasnya di sana, ya sudah, apa namanya, di qashar saja kalau mau mengqashar tanpa dijamak, ya tanpa dijamak.
Nah, Pertanyaan Wallahu a'lam berikutnya. bishawab. Nggih. Apa masih ada waktunya Ustaz? Ya enggak apa-apa, aku liprei. Bagaimana hukum sholat dan bermakmum pada imam dengan dua kondisi? Keluar dari tema ini Ustaz. Tidak menjaharkan Fatihah dan surah pada sholat jahar. Yang kedua, imam membaca tahlil dengan jahar sebelum membaca surat La ilaha illallah walhamdulillah bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca surah. Ulangi ya nama, ulangi. Bagaimana hukum sholat dan bermakmum pada imam dengan dua kondisi? Kondisi yang pertama, tidak menjaharkan Fatihah dan surat pada saat sholat jahar. Kemudian kondisi kedua, imam membaca tahlil dengan jahar sebelum membaca surat La ilaha illallah walillahilham bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca surat. Taib. Ini saya tanya lagi, ini tiap hari atau dia sedang dalam safar nemui masjid seperti itu atau gimana? Hah? Misalkan dua-duanya Ustaz. Hah? Misalkan dua-duanya Ustaz. Oh, baik. Baik. Kalau itu bukan safar, cari masjid yang lain jelas. Kalau bukan safar, artinya dia ada musola seperti itu, imamnya wis nggak jelas, ya. Apalagi Fatihahnya rusak, misalkan begitu, ya maka cari masjid yang lain atau musola yang lain. Gitu ya. Kalau dalam keadaan safar, misalkan iki maghrib kok sirek, ya tinggal husnudzon, lali paling. Gak usah mikir macam-macam kan begitu ya, nggak usah mikir macam-macam. Kalau dalam keadaan safar, kalau kemudian dalam keadaan safar mendapati, loh, mari maca Fatihah kok maca tahlil baru maca napa bismillah, itu namanya bid'ah ziyadah, bid'ah tambahan dalam sholat, tapi tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat, karena isinya adalah zikir la ilaha illallah, isinya zikir, gitu ya. Ya, tapi kalau isinya bukan zikir, ya maka batal sholatnya, maka ngulangi sholat dari awal. Jelas ya? Paham teman-teman? Insyaallah. Baik, ada pertanyaan dari ruangan mungkin yang bertanya secara langsung, silakan. Mumpung ustadznya sedang longgar. Rai. Silakan. Bismillah. Dalam safar apa tetap disunahkan sholat rawatib Ustaz? Nama? Kalau safar apa tetap disunahkan sholat rawatib? Lah sampean salate jangkep napa dikosor? Kalau mau kosor Ustaz? Lho kosor enggak usah rawatib. Oh nggih, matur nuwun. Nggih. Tapi kalau salate jangkep biar rawatib. Ya. Wong sing fardhu ae dikosor kok sampe nambahi maneh. Gitu ya. Lek kate nambahi maneh wis gak usah dikosor. Loh? Loh, lek subuh itu sholat qobliyah subuh itu tidak pernah ditinggal sama Nabi, baik safar maupun mukim, beda lagi. Karena subuh gak dikosor. Ya. Subuh gak dikosor. Ya. Meskipun rawatib maghrib Ustaz, yang maghrib kan nggak dikosor Ustaz. Gimana? Meskipun rawatibnya maghrib Ustaz. Rawatibnya? Maghrib kan juga nggak dikosor Ustaz. Lah sampean sholatnya ndi? Saat safar itu Ustaz maksudnya. Hah? Saat safar tadi Ustaz maksudnya. Lah iya. Enggak, kejadiannya kayak gimana coba? Kasusnya ya kita kan tadi disebutkan bahwasanya kalau sudah dikosor karena ada fadilah keutamaan kosor tadi tidak perlu tambah rawatib Ustaz. Nah kalau misalkan kasusnya juga waktu itu melewati maghrib juga apa juga rawatibnya juga nggak usah Ustaz. Ayo. Jalan berarti kan gitu ya. Biasanya kalau jalan kan enaknya di jamak kosor. Maghrib sama Isya. Ya nggak perlu pakai rawatib maghrib.
Tapi lek men dhewe-dhewe maghrib engko ae isai maghrib dhewe ya nak biya berlaku bagi dia napa? Rawatib. Paham di sini ya? Ya kalau kemudian dijamak qashar sama isya ya rawatibnya hilang kabeh wis. Ya, ndak ada rawatib, hilang kabeh. Tahiyatul masjid ada? Nah? Ada enggak tahiyatul masjid? Ya, sudah Lele masuk masjid ya tahiyatul masjid kan gitu ya. Ya, masuk masjid tahiyatul masjid. Tetapi itu juga bisa gugur tatkala kita langsung dengan sholat fardunya. Jamak qashar itu gugur. Kenapa? Kan dalilnya kan umum sekali. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid maka jangan duduk hatta yusalli rakaatain hingga dia sholat 2 rakaat. Langsung dengan sholat zuhur 2 rakaat. Ya sudah kan 2 rakaat. Nah, itu sudah mencukupi tahiyatul masjid. Itu sudah mencukupi maksudnya. Nah. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin nanti yang banyak tanya itu pas jamak Ustadz ini. Jamak. Oh ada. Ya Ustadz, kalau misalkan kita sudah sampai di tujuan safar, lebih utama itu qashar atau berjamaah Ustadz? Di masjid? Cuman ijanan dah. Sama keluarga? Oh sama keluarga. Sama keluarga. Tapi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Sudah sampai tujuan. Kemudian sama keluarga. Dengar adzan enggak? Dengar. Sudah sampai tujuan. Sudah. Nah, ya, dengar adzan. Dengar adzan. Ya ikut jamaah. Ikut jamaah di masjid, ya. Bagi istri yang di rumah, ya sudah mereka boleh qashar sampean krungu adzan ya nang masjid. Kalau dipersilakan ngimami, saya mengimami qashar, saya qashar jangan nambah. Begitu. Paham di sini? Berarti berlaku sholat rawatib juga gitu. Ya berlaku tamam sempurna ya sempurna. Pulang kampung nang omahe maratuwa. Misalkan gitu ya. Ke mertua mudik misalkan. Sampai di sana enake qashar jamak apa ya apa? Di sebelah rumah mertua ada di sebelahnya masjid. Krungu adzan, krungu qomat ya sudah dipenuhi panggilannya. Ya seperti itu ya. Utama bersama dengan mereka kaum muslimin. Ya, kaum muslim utama bersama dengan mereka. Apalagi sudah bawa keluarga sampai di sana, tinggal di sana wis jelas muline kapan wis jelas gitu ya sudah bersama dengan mereka kaum muslimin. Nah. Baik, ada lagi yang bertanya? Tidak apa-apa Ustaz. Ustaz, saya ingin bertanya, kalau jika kita safar di hari Jumat, apakah waktu Jumatan itu bisa dijamak sama asarnya? Jadi setelah salat Jumat terus jamak qashar asar gitu apa bisa? Terima kasih Ustaz. Yang pertama, tatkala kita safar ndak wajib Jumatan. Itu yang pertama. Ya, jadi tatkala safar itu Jumatan ndak wajib. Kenapa Jumat itu wajib lil muqim? Itu bagi yang mukim. Tatkala safar ndak wajib Jumatan. Itu yang pertama. Yang kedua, lek maksa Jumatan, maka ada apakah boleh diqashar dengan asar? Maka ada setidaknya yang saya ketahui ya ada 2 pendapat atau ada perbedaan dalam masalah ini. Yang pertama, boleh diqashar dengan asar. Kenapa? Karena zuhur itu Jumat itu pengganti asar. Maka dikatakan pengganti, maka dia menduduki hukum zuhur, hukum yang diganti. Kalau zuhur boleh diqashar, diganti dijamak dengan asar, maka pengganti zuhur
juga boleh dijamak dengan asar. Jadi pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak boleh. Kenapa? Yang boleh dijamak duhur sama asar, bukan Jumat dengan asar. Duhur dewi, Jumatan, Jumat dewi. Tata caranya berbeda sekalipun dalam waktu yang sama. Duhur tidak ada khutbahnya, asar Jumatan ada khutbahnya, kan gitu ya. Duhur itu sah dengan sholat sendirian, sholat duhur sah. Jumatan tidak sah, wajib jamaah, gitu ya. Jadi tidak murni mewakili duhur, tidak murni mewakili, tapi ada syarat-syarat yang lain, ya. Wajib ada khutbahnya, ya, wajib ada khutbahnya, sekalipun mendengarkan khutbah bukan syarat sahnya Jumat. Amin ini, karena ada orang masbuk nggak kerungu khutbah, tapi mendapati takbiratul ihram bersama dengan imam, Jumatannya sah. Tapi Jumatan itu sendiri, sholat Jumat itu secara umum semuanya membuatnya sah kalau ada khutbah Jumat. Nggak ono ceritane langsung sholat Jumat itu khotibnya gak teko rek, ayo langsung aja komat. Gak sah Jumatane, ndak oleh. Ganti duhur, gitu ya. Karena sing wani munggah, gitu. Wis kan khutbah langsung aja komat Jumatan, ndak sah, ndak boleh, gitu ya. Maka harus diganti duhur. Ternyata ndak bisa Jumatan ini mengganti kedudukan duhur, atau duhur mengganti kedudukan Jumat ini tidak bisa secara mutlak murni, tidak bisa, ya, secara umum seperti itu tidak bisa. Orang yang mendapati tahiyat akhir sholat Jumat, apa yang dia lakukan? Nambah 4 rakaat, tidak nambah 2 rakaat. Kenapa? Jadi sholat zuhur, kenapa dia nggak dapat 1 rakaat bersama dengan imam? Maka nggak dianggap Jumatan, dia dianggap zuhuran. Ya, maka dia harus nambah 4 rakaat, tak boleh, ya. Dia nambah 2 rakaat saja, dianggap Jumatan, tidak sah dia. Kenapa tidak mengikuti 1 rakaat bersama dengan imam? Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Maka pendapat yang kedua, ndak boleh digandeng dengan sholat zuhur. Yang ketiga, permasalahan yang ketiga, sampeyan kok cik nemeni oleh maksa, wis gak wajib kok sih. Itu maksudnya kan gitu ya. Tatkala datang Jumatan, lanjut aja perjalanan, nanti sholat duhur sama asar dijamak takhir di waktu asar. Lah pokok maksa-maksa melok Jumatan. Jadi melok Jumatan sampean malah ngrungokno khutbah Jumat. Kan gitu ya. Macam-macam kan malah suwe, jare safar. Kan itu. Ini namanya takalluf gitu loh, memaksakan diri, takalluf namanya, memaksakan diri gitu ya. Lanjutkan saja perjalanannya, Jumatan mana musafir kok. Lanjut aja nanti sholat duhur di waktu asar, begitu, paham insyaallah? Iya, tidak usah takalluf ya. Kalau sudah bukan termasuk yang wajib, tidak usah memaksakan diri. Jadinya tadi memang repot, malah ya boleh nggak aku gitu, ya tak jamak ambek asar gitu. Baik. Ya, apa namanya, secara logika kita mengatakan lah ya ket mang lho sampean wis meneng ndek kono lungguh ngrungokno khutbah Jumat gitu ya, nemen lungguh sabar gitu ya. Marono salat Jumat, marono kosor gitu loh. Gak cocok gandengannya gitu loh ya. Jenenge orang kosor itu digabung itu kan selak nang nyengkre gitu loh ya. Ya kan gitu ya. Ya, logikanya kan selak nang nyingkir, selak kemudian melanjutkan perjalanan. Ket nang lo meneng ngrungokno khutbah Jumat gitu loh. Jadi
Jadi kayak aneh gak cocok begitu loh. Ya gak pas, ya pengamalannya gak pas gitu. Paham ya? Nah, Ada lagi pertanyaan? Tidak ada Ustadz, saya saja Ustadz. Terakhir Ustadz. nggih, monggo. Jika kita sedang musafir Ustadz waktu Jumat, sedangkan kita di satu tempat yang kalau kita sholat kan mau sholat duhur kan Ustadz nggih, tapi kan sedang menunggu yang Jumatan. Untuk ke masjidnya itu Ustadz, mana yang lebih afdol, kita menunggu sampai selesai Jumat itu, orang selesai Jumatan baru kita sholat di masjid, atau nanti kita tunda waktunya Ustadz, nanti kalau sudah lama gitu baru ke masjidnya. Aku sing awal mang rada gak dong, ulangi. Jadi gini Ustadz, misalkan kita safar ya, satu perjalanan, kemudian hari itu waktu hari Jumat, ya, otomatis waktu itu sedang Jumatan, kita kan sholat duhur kita karena kita tidak ada kewajiban sholat Jumat. Nah itu baiknya kita menunggu yang sholat Jumat itu selesai agar kita bisa sholat di masjid, atau kita sholat di tempat aja Ustadz, yang misalnya di musola, di di tempat sholat yang disediakan di suatu tempat gitu Ustadz, bukan di masjid. Yang itu lebih dalam keadaan posisi diem atau dalam perjalanan? Posisi baru saja sampai Ustadz. Barusan sampai. Iya. Oh, barusan sampai. Barusan sampai di tujuan. Oke, maksudnya Ustaz. gitu. Ya. Apakah wajib sholat Jumat? Jelas hukumnya tidak wajib, gitu ya. Gimana caranya? Ya nunggu sampai mereka selesai. Nunggu mereka sampai selesai, begitu selesai Jumatan, selesai ya kita lagi istirahat, ngasuh, pegel kan tas teko gitu. Sampai ya misalkan gitu, boleh enggak apa-apa, ditunggu sampai selesai. Setelah mereka selesai, kita ke masjid untuk sholat zuhur sama asar di jamak qashar, boleh, enggak apa-apa begitu ya. Atau ada musola yang enggak Jumatan ya, di sebelah rumah tujuan itu ada musola enggak Jumatan, kita sholat di sana enggak Jumatan, saya sholat zuhur kemudian sholat asar, boleh, enggak apa-apa. Artinya enggak wajib ke masjid yang ditunaikan sholat Jumat. Paham di sini? Kalau berangkat ke sana ya berlaku hukum Jumatan. Jelas? Meskipun bukan musola Ustadz, kalau misalkan di tempat menunggunya bis itu kan ada semacam tempat untuk sholat, tapi bukan musola ya. Oh, boleh misalnya. Nggak harus musola, apalagi musafir. Termasuk di antara syiar dalam perjalanan sholat di mana saja. Ini termasuk kekhususan umat Muhammad SAW. Ju'ilat li al-ardu kulluha masajid wa tahuran. Dijadikan untukku permukaan bumi ini semuanya adalah masjid dan alat untuk bersuci. Jadi tidak harus, kalau safar kita tidak harus ke masjid gitu ya. Tol panjang, datang waktu sholat minggir seret, beber kloso sholat, Allahu Akbar, engko diparani petugas. Apa Mas? Dikira apa? Mogok ya. Padahal sholat gitu. Boleh, tidak harus nunggu masjid. Paham di sini? Yes, Ustadz. Berarti berlaku juga kalau misalkan kita di kamar hotel Ustadz, nggak harus ke masjid juga Ustadz. Gimana? Ketika kita sedang di kamar hotel itu Ustadz, nggak harus ke sendirian masjid. Atau bersama yang lain? Bersama keluarga gitu Ustadz misalnya. Kasusnya sama Ustadz, baru sampai dari safar di hotel gitu Ustadz. Apakah yang laki-laki ini tetap harus pergi ke masjid karena jenengan tadi kan bilang ada syiar yang tadi boleh sholat di mana aja. Iya, dalam perjalanan atau sudah sampai tujuan? Sudah sampai Ustaz. Sudah sampai tujuan. Bedakan antara dalam perjalanan dengan sampai tujuan. Itu berbeda. Kalau sudah sampai di tujuan, gitu ya, sampai bersama dengan laki-laki yang lain, ya, misalkan di sana ada tempat sholat khusus, apalagi mendengar adzan, panggilan adzan, hayya 'alas shalah, maka jiwa seorang mukmin berontak, tidak enak kalau tidak memenuhi panggilan adzan, gitu ya. Kecuali tolak nandi nek gak ono krungu adzan itu gak krungu kano ngene karo yang balik sholat kembali ke musola bersama keluarga, tidak masalah, gitu ya. Demikian, paham insyaallah ya.
Paham, Ustaz. Ini. Jadi bedakan antara dalam perjalanan dan sampai dengan tujuan. Ya sampai di tujuan tempatnya jejer sampai musola, sholatnya jero kamar. Gua pantes sih gitu ya. Enggak pantas gitu ya, enggak cocok begitu. Sesuaikanlah dengan keadaannya seperti apa. Paham insyaallah ya? Nggih, Ustaz, paham insyaallah. Cukup ya. Taib naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.